lebih tertarik sama hal-hal yang kayak elektoral karena itu seru. Kenapa itu seru? Itu kompetisi sama aja sama sepak bola. Itu kompetisi. Pada dasarnya manusia lebih tertarik sama sesuatu yang compatible gitu dan tidak sadar sama suatu hal yang besar menghasilkan kebijakan berpengaruh pada hidup dia sehari-hari gitu loh. Perempuan harus terlibat dalam proses-proses pembuatan keputusan karena banyak banget pengalaman-pengalaman perempuan yang mungkin tidak dipahami oleh partner-partner kita. Jadi bersuaralah gitu. Nggak ada yang ngelarang kok perempuan itu bersuara. Paham ya sampai sana? Semangat yuk. Si pasti bisa. Jangan di belakang sih. Ini udah dikit-dikit gini dah. Iya. Dikit-dikit kita misalnya peduli di media sosial gitu kan membahas politik gitu kan. Kalau nyalon cia gitu. Nah itu lah bahwa sadar akan terbentuk arah sana. Padahal itu gimana ya? Mengungkapkan kepedulian kan bukan berarti partisipasi politik. Makanya kadang-kadang orang teman-teman juga mungkin takut ngomen sesuatu yang politik gitu ya. Ngomen sesuatu yang terlalu politisi itu ya. Karena dia karena distigmakan kan. Itu persoalan. Sebang kene kan gitu loh. Sebenarnya itu salah sih. Kita lebih peduli lah dengan kebijakan-kebijakan itu kan lebih bagus membawa opini. Betul. Terutama media sosial kan karena udah ada media sosial tuh luar biasa kekuatannya gitu loh dan gratis gitu loh. Tapi seringkali nggak dimanfaatkan. Sekarang gini loh kan, maksudnya media sosial oke. Cang akhirnya ikut politik gara-gara Trio Macan. Oh oke. Trio Macan 2000 ya. Twitter ya. Alasan Cang ikut Trio Macan 2000. Anda tidak main Twitter ya? Twitter. Anda main Pasti Twitter? main dulu. Tapi sekarang udah enggak. Jadi pada intinya begini. Trio Macan adalah kelompok orang yang dengan bahasa paling masuk akal bisa menceritakan tentang sebuah politik pada Cang waktu itu. Dalam artian kita tidak usah ngomongin itu fakta atau bullshit. Tapi bagaimana akhirnya Cang terkena attract attract atas itu. Nah, semenjak itu akhirnya muncullah ternak akunnya yang lain sampai sekarang pun media sosial tuh bagi Cang tapi kan gitu. Trio Macan akhirnya jadi buzzer yang dibayar kan. Oh ya, memang buzzer dari awal. Mungkin sebelumnya mungkin dia mencari-cari dulu gitu kalau dari lahan sih. Karena dulu belum ada namanya konten kreator. Iya, maksudnya dalam artian sekarang politisi pun banyak ya. Terakhir Cang lihat Giring. Giring nyalon Cang Kedek. Gimik tuh enggak? Nah, itu pertanyaan Cang, itu gimmick. Bagi Cang gini. Terserah dia mau gimmick apa, cuman dia harus berisi dong. Kita harus ngelihat track record. Kasarannya bagi Cang partai politik adalah sarana untuk mengembangkan sayap, mengenal lebih banyak orang. Ya tapi dia nggak salah juga. Dia kan punya hak juga. Dia punya hak. Dia hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Itu melihat sebuah politik dalam artian Cang gini. Mungkin Cang nggak komunis ya? Enggak juga. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi dalam artian misalnya Ci contoh paling jalan soalnya. Dari sekarang Ci sudah punya, bukan kena Ci seperti berbagi, berpartisipasi politik. Mau ndak mau kan Ci punya sebuah circle yang akhirnya Cang Nawang Ci demen politik. Nawang semua orang akhirnya tahu dan kemudian ketika Ci nyalon itu adalah modal paling besar. Track record. Wacana yang pernah dibangun. Itu bagi Cang adalah bagaimana partai politik harusnya bekerja, pengkaderisasian itu harus bekerja. Betul. Nah, sekarang kan enggak. Cang tidak menyalahkan mereka, tapi bagaimana sebuah pendidikan politik ini seinstan itu jadinya. Itu memang masalah Cang. Tapi kalau itu strategi marketing kan tidak salah. Cang kita ngomongin giring jadi presiden kan, nyapres ya kan. Cang tidak mengatakan itu salah. Dari ilmu politik lah gimana. Kita bisa ngomongin banyak hal ya soal kader instan, soal bagaimana peran partai politik. Kalau kita ngomongin soal politik, tadi kan kita udah ngomongin tuh soal politik yang gedenya. Bahwa dia ternyata ngurusin urusan publik bla bla bla. Tapi seringkali orang lebih tertarik sama hal-hal yang kayak elektoral karena itu seru. Kenapa itu seru? Itu kompetisi sama aja sama sepak bola. Itu kompetisi. Pada dasarnya manusia lebih tertarik sama sesuatu yang
compatible gitu dan tidak sadar sama suatu hal yang besar menghasilkan kebijakan berpengaruh pada hidup dia sehari-hari gitu loh. Dan seringkali orang nanya apa man pengaruhnya aman dia kepilih aja hidup maksudnya tetap harga bas mone jadi ya itu pemikiran pendek sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita panjangin lagi, dia kepilih nanti peta politiknya akan gini, kebijakan yang dihasilkan akan begini dan seterusnya. Tadi ngelihat keseimbangan, kalau orang yang cukup kuat ini masuk, kemudian sistemnya bisa berubah, di sanalah ada harapan untuk publik gitu kan. Nah, tapi ketika kita ngomongin kontestasi politik dalam sisi elektoral, pemilu, pencalonan partai politik, ini udah banyak banget kepentingannya dan saya juga tidak terlalu tertarik untuk mengomentari bagaimana dan apa yang ada di dalam partai politik itu seperti ngegosipin tetangga. Mungkin gini guys, contoh simpelnya mungkin baru mumpung ingat sih. Saya milih Jokowi kan dulu kan. Anda statement, ini mengeluarkan statement ya. Okay. Saya memilih Jokowi dulu. Sampai Anda menyebut diri Anda sebagai Jojowi gitu ya dulu ya. Pakai baju kotak-kotak ini. Iya. Jokowi dulu dan sekarang saya yakin kan dia tuh orangnya sederhana gitulah pokoknya kan. Nah, baru di 2018 ya. Kebijakan seorang Jokowi yang mensertifikasi semua tanah di Indonesia itu kan sangat-sangat menguntungkan bagi rakyat. Yang dimana kita tahu sekarang ngurusin sertifikat tuh berpuluh-puluh juta gitu. Ya. Sekarang digratisin bro sama Jokowi gitu. Ya. Jadi sekarang sertifikat semua di Sembung tuh udah tersertifikasi sekarang tanah. Jadi orang jual beli lebih mudah ya? Orang jual beli lebih mudah juga. Ya paling kan dia punya aset juga kan dia punya. Nah, yang di rumah numpuk nah, maksudnya itu pekerjaan notaris juga jadi nambah kalau ada orang jual beli gitu loh. Bos ke acara kan sih nggak dipromosi. Nah itulah satu contoh di mana Cang rasa kleng. Coba Cang milih selain Jokowi sih belum tentu seperti ini kan gitu. Inilah kekuatan pilihan kita gitu loh. Ya. Inilah contoh nyata gitu loh yang udah nyata tuh seperti ini gitu loh. Saya milih Jokowi kenapa? Karena dia sederhana dan saya tahu visinya dia bagus untuk Indonesia ini dan terbukti udah sertifikat apa tanah tuh semua udah beres gitu loh dan banyak orang merasakan itu semua. Apalagi Bali dipakai percontohan tuh untuk seluruh daratan Bali. Berarti 3 periode ya? Gak boleh undang-undangnya 2 periode Pak. Itu contohnya ya yang paling nyata. Oke lah, kita ngomongin Bali deh kan. Giring Pak Man kan dia ngenah gitu. Ada kan kena. Menjap katnya baca cito. Oh cina ngedit. Ya raga kata yo. Terus Bali tokoh yang ada kan ya anggap aja lah kalangan itu aja. Kalau disebut kalangan cendana kan salah. Maksudnya Bali itu memang apatis. Kadang Cang merasa Bali ini apatis loh. Maksudnya apalagi Bali terlanjur identik dengan satu warna ya. Dari zaman ke zaman. Dari 99. Sejak masuk masa reformasi. Identik dengan satu warna dan akhirnya yang muncul ya itu saja atau enggak masih punya relasi yang kuat lah dengan yang sebelumnya. Bali enggak butuh penyegaran Gon. Oke, terus pertanyaannya adalah butuh penyegaran apa enggak gitu kan? Itu saja. Oke. Soal konstruksi Bali apatis atau tidak apatis. Tadi kan udah aku bilangin piramida partisipasi politik itu. Kan nggak bisa juga dibilang apatis. Kalau kita tingkat partisipasi dalam pemilu kita terakhir tahun 2019 untuk Bali 82%. 82% tinggi untuk hitungan di Indonesia ya, kita termasuk yang provinsi dengan tingkat partisipasi yang tinggi gitu. Nah sekarang di pilkada 6 kabupaten kota ini kemarin ngobrol-ngobrol sama KPU mereka nargetin 85% bahkan. Oke, cukup
cukup ambisius targetnya dalam kondisi COVID kayak gini dan seterusnya. Belum orang belum percaya untuk ada di kerumunan seperti TPS dan seterusnya, walaupun sekarang mungkin kita udah nyebut era baru dan seterusnya gitu. Tapi kalau Ci bilang tadi Bali ini politiknya apatis, kalau dari tingkat partisipasi enggak juga kok. Oke, secara output ya, jangan-jangan kita terstigma bahwa ini adalah apatis gitu. Ya, benar juga kan? Iya dong. Maksudnya jangan menjadi tidak adil bicara dong. Data. Ya, itu. Terus kayak kalau dari sisi regenerasi, dari sisi Bali dikuasai oleh satu warna saja, ayo kita tengok. Jangan di Denpasar aja, jangan di Badung aja. Oh, Badung juga kita pernah punya. Badung dulu, sebelum ini kan. Badung dulunya Golkar. Habis itu sekarang Karangasem 2015 yang kepilih non PDI perempuan. Ya. Jadi memang bahwa lebih banyak yang berasal dari PDIP sehingga identifikasi partai politik masyarakat Bali dianggap lebih dekat sama merah misalkan gitu. Beberapa riset memperlihatkan kalau memang identifikasi partai politik di Bali, ini riset nasional ya. Kan. Identifikasi partai politik masyarakat Bali itu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kalau di rata-rata nasional dia ada 14%, di Bali itu di rentang 25-30%. Orang yang merasa dekat dengan partai politik tertentu, orang yang pasti memilih, dia mau Kebo yang dicalonin, Kebo yang dipilih. Itu tuh ya Kebo di Barat. Hanya 25-30 loh. Hanya 25-30. Jadi jangan-jangan kita overgeneralize. Jangan-jangan kita terstigmatisasi atas sesuatu. Nah, kita lihat Badung pernah kok Golkar menang. Kemudian Karangasem ada yang menang. Kemudian di tempat-tempat lain ada kok swing voternya gitu. Besar juga. Jadi enggak gitu juga. Ketika politik ini memang mengandalkan partisipasi publik, tidak ada satu faktor tunggal. Sama seperti Anda memilih baju. Kenapa Anda pilih baju warna pink ini? Apakah karenanya warnanya dibeliin? Oke, memilih baju di lemari deh. Paling atas. Ternyata dia sangat sederhana ya. Paling gampang ya. Saya seperti orang beli baju ya, misalnya awalnya dari harganya, yang kedua dari modelnya, yang ketiga manusia itu bukan makhluk yang bisa ditebak dengan satu faktor karena dia merupakan resultansi dari faktor-faktor itu. Gitu. Bisa jadi karena suka sama partai politiknya satu, yang kedua ternyata orangnya bares gitu misalnya, atau ternyata dia pernah nolongin kakaknya istri saya misalkan kayak gitu kan, banyak banget faktor orang menentukan pilihan itu gitu loh. Ini orangnya ini nyumbang. Iya, bares kan. Tadi apa kan politik itu nyumbang sembako. Apa publik? Seni untuk mengurus urusan publik. Nah, bares itu pun urusan publik berarti juga. Kalau itu beda lagi. Ada teorinya namanya club goods. Disertasi club goods. Club goods, barang publik. Oke. Barang kelompok. Kenapa sih orang suka kalau campaign tuh bangun balai banjar, membantu sekegong? Karena dia dapat masa yang besar. Karena yang diberi itu adalah kelompok. Itu jauh lebih efisien, mudah memonitoringnya dibandingkan kamu kasih 100 gitu ke saya aja. Ya kan belum tentu nanti dia iri atau apa segala macam. Mendingan saya kasih aja ke komunitas, dan di komunitas itu pasti ada opinion leadernya. Nah, itu lebih mudah kontrolnya bagi politisi. Bercatat Terakhir apa tuh? Statement politik di Bali statement tentang perempuan lah gue. Statement tentang perempuan ya. Ayo pilih. Jangan apatis sama politik. Jangan alergi ya. Apatis sih enggak. Perempuan harus terlibat dalam proses-proses pembuatan keputusan. Karena banyak banget pengalaman-pengalaman perempuan yang mungkin tidak dipahami oleh partner-partner kita. Jadi bersuaralah gitu. Nggak ada yang ngelarang kok perempuan itu bersuara.
Oke. Udah ya segitu. Nggak mau nambah Turunkan lagi. harga skincare. Buat dia nih. Dia lihat dong mukanya lebih mulus daripada saya nih dong. 2 orang ini kan lebih putih daripada saya. Oke, bye. Sampai jumpa lagi. Foto.